Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga mampu melangkahkan hati kita ke masjid setiap dalam rasa bersyukur dan juga mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan langkah kita dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, para keluarganya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman, yang mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jemaah masih siang, sebelum mengawali dari ini, marilah kita sama-sama mengawali dengan kitab ala hadihi wa qulatil salah ila hadil nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, selanjutnya tausiah akan disampaikan oleh Bapak Sesubari dengan tema keutamaan hijrah dua. Pada Bapak Ustaz, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah. Alhamdulillah yang saya hormati jamaah salat subuh Masjid Asyam, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus alhamdulillah tadi ada Pak RW ya. Pak RW ya, alhamdulillah, dan masyarakat dan juga pengurus dari Masjid Asyam dan juga jamaah sekalian, dan alhamdulillah ada ibu-ibu ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesehatan, kekuatan pada kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah, yang mudah-mudahan ibadah-ibadah kita tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman, yang mudah-mudahan kita pun termasuk pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikutinya, dan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Nah, mudah-mudahan ya Allah memberikan semangat pada kita dalam menjalani kehidupan kita untuk ke depannya. Minimal hari ini ya kita diberikan semangat oleh Allah untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dapat tugas lagi untuk menyampaikan materi, mestinya gantian nih yang lain. Ya, karena kemarin tapi materinya Pak Dias mohon katanya apa materinya? Ya udah ini apa namanya? Keutamaan hijrah yang jilid 2 ya, jilid 2. Nah, karena hijrah ini kalau kita bahas, kita kupas itu panjang. Mungkin nggak cukup beberapa kali pertemuannya. Karena ayatnya pun ternyata di dalam Al-Quran itu banyak. Jadi kemarin sudah menyampaikan ayat yang berkaitan dengan keutamaan hijrah. Ya. Ada yang masih ingat nggak di surat apa kemarin? Yaitu di surat At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat ke-9, ayat 21, 22, 23. Nah di situ Allah menjelaskan tentang keutamaan yaitu hijrah. Apa keutamaannya? Ternyata Allah akan memberikan pahala yang besar dan juga kita termasuk orang yang beruntung. Ya. Apa keberuntungannya? Allah gembirakan dengan 3 hal. Ya. 3 hal itu yang pertama yaitu Allah akan memberikan rahmatnya. Ya. Wabashiruhum birahmatin min. Kemudian apalagi? Yaitu ternyata keriduannya. Dari rahmat, keriduan Allah. Satu lagi yaitu surga. Subhanallah. Jadi itulah keutamaan hijrah ya. Nah, kemudian itu ayatnya nanti bisa dikaji ulang berkaitan dengan keutamaan dalam ayat tersebut ya. Kemudian juga menyampaikan kemarin berkaitan dengan hadis ya, ada 2 hadis yang berkaitan dengan hijrah. Jadi Rasulullah ketika hijrah itu ya artinya diingatkan ya, karena hadis yang pertama yang diterima dari Umar bin Khattab yaitu berkaitan dengan niat ya. Nah, berkaitan dengan oleh karena itu ketika hijrah luruskan niat ya. Kemudian setelah kita hijrah apa yang harus kita lakukan? Ada hadis yang disampaikan, mudah-mudahan masih ingat ya. Kita ada 4 perkataan Rasulullah, ada 4 perkataan Rasulullah ketika Rasulullah datang ke Madinah. Jadi begitu datang ke Madinah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ternyata ada 4. Nah, yang ini mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita ya. Yang pertama apa? Yang pertama ternyata adalah berkaitan dengan salam ya. Yaitu Rasulullah memang manggilnya dengan manusia ya. Ayuhanas absus salam. Wahai manusia. Nah, kenapa manggil manusia Rasulullah? Karena saat itu ada orang yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya. Makanya absus salam. Ya, ayuhanas panggilannya. Kemudian perkataan Rasulullah absus salam, tebarkan salam. Ya, nah berarti itu kalau dikaji berkaitan dengan bagaimana kita mengucapkan salam. Nah kemudian yang kedua yaitu wa'imut ta'am. Nah, memberi makan. Alhamdulillah di subuh ini udah ada yang beri makan. Nah, berarti salamnya udah saya terapkan. Kemudian wa'imut ta'am, wasilul arham. Nah, wasilul arham, hubungkan persaudaraan. Nah, kemudian yang keempat, perkataan Rasulullah, wassolatu billail wan nasunya. Dan hendaklah kita sholat di waktu malam, sementara orang sedang tidur nyenyak. Nah, gitu. Nah, kemudian apa perkataan terakhir dari Rasulullah? Tadkhulunal jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Nah, itu bisa. Nah, kalau 4 ini aja bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian terakhir kemarin saya sampaikan bahwa kita adalah orang yang hijrah ke Gading. Ya, nggak ada pendatang, nggak ada yang pribumi kan di sini. Ada katanya. Siapa yang pribumi adalah Satpam security. Nah berarti itu adalah penolong ya, ansor. Kita muhajir, nah mereka
Ansor. Makanya antara Ansor dengan Muhajir itu harus ada kerjasama, ya gitu ya. Nah, insya Allah kalau ada kerjasama kita akan menjadikan Gading ini menjadi kuat, kan gitu ya. Jadi kuat, menjadi bersatu, gitu kan semuanya ya. Kita saling tolong menolong. Nah ini ya mudah-mudahan ini bisa kita terapkan ya. Jadi mudah kan? Jadi Rasulullah ternyata dari yang ringan-ringan dulu ya. Yang pertama yaitu afsus salam. Biasakan kalau kita ketemu salam ya. Nah, tapi alhamdulillah kita udah ya kalau yang memang jamaah ketemu assalamualaikum gitu ya. Tidak halo, hey. Nah, kita assalamualaikum ya. Tapi dalam arti salam juga memberikan kesejahteraan ya. Kemudian yang kedua ilmu ta'am ya, kita banyak memberi makan. Kemudian yang ketiga yaitu wasilul arham, hubungkan tali persaudaraan. Dan kemudian yang keempat sholat di waktu malam di mana orang-orang sedang tidur ya. Berarti ini khusus bagi orang yang beriman, walaupun Rasulullah perkataannya yaitu ayuhan. Nah baik, itu yang kemarin sebetulnya ya, kita hanya mengulang materi yang kemarin yang sudah disampaikan, yang mudah-mudahan kita tidak hanya dengar tentunya ya, tapi kita juga berusaha untuk menerapkan apa yang kita dengar ya kan. Nah mudah-mudahan ada yang sudah bisa kita laksanakan kan, afsus salam, kemudian insya Allah mudah ya. Kemudian yang berikutnya yaitu wati'mut ta'am. Kemudian yang berikutnya adalah wasilul arham, dan yang terakhir sholat di waktu malam ya. Tapi ini semuanya harus dilandasi oleh niat yang benar gitu ya. Itu yang kemarin. Nah sekarang kita akan mencoba mengkaji ayat yang berkaitan dengan yaitu hijrah juga ya. Nah ini justru malah terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah berarti ayat ini sangat penting berkaitan dengan hijrah. Kalimatnya hampir sama ya depannya. Cuman di sini lebih dikuatkan ya. Kalau kemarin dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 21, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun ya. Nah, itu ayat. Mereka akan mendapatkan. Nah, sekarang di sini ternyata masih berkaitan dengan keutamaan lagi ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bacakan dulu ya ayatnya. Mudah-mudahan dengan kita membaca ayat Al-Quran ini dan mendapatkan pahala yang banyak insyaallah ya. Saya membacakan, bapak-bapak, ibu-ibu mendengarkan. Karena yang mendengarkan pun sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Allah ya. Kita coba pahami struktur kalimatnya. Ini diawali kata inna. Inna artinya sesungguhnya, beneran. Jadi berarti apa yang dinyatakan oleh ini sungguh benar ya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian waladina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah, ulaika mereka itu yarjuna menuju rahmatullah, rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ternyata Allah mengutamakan Al-Ghafur. Nah, kenapa Al-Ghafur? Karena kita manusia ini banyak salahnya. Ya. Terus diingat supaya kita tetap punya harapan, karena ketika punya salah, kadang-kadang kita sedihkan gitu. Gitu kan. Karena Allah menggembirakan kita, yang Ghafur, Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun.
Karena kita tiap hari berbuat dosa, ya. Kita berbuat kesalahan, gitu. Ada aja kesalahan tiap hari kan, gitu, ya. Allah tahu, gitu. Tapi Allah menghibur kita dengan mohon ampunlah kepada Al-Ghafur, Al-Ghafur, ya. Ya, bahkan kalau perlu kita dalam kehidupan kita ini selalu mohon ampun pada Allah. Karena dengan banyak mohon ampun pada Allah, insya Allah Allah berikan jalan keluar, gitu, ya. Bahkan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak terduga, gitu, ya. Itu, ya. Jadi kita perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Ar-Rahim, Allah juga ternyata maha penyayang. Allah penyayang. Bahkan di sini Ar-Rahim. Nah, kenapa menggunakan Ar-Rahim? Ini Ar-Rahim ini khusus untuk orang yang beriman, ya. Kalau Ar-Rahman untuk siapa aja, ya. Siapa aja dikasih oleh Allah. Yang beriman, yang tidak beriman dikasih Ar-Rahman. Tapi Ar-Rahim itu khusus bagi orang yang beriman. Allah itu penyayang, pengasih, ya. Penyayang, ya. Jadi sayang. Beda kan sayang dengan kasih. Semuanya dikasih kalau mengasih, kan. Tapi sayang tertentu. Kita hati-hati mengucapkan sayang, kan, gitu. Iya, semua orang kita katakan sayang gitu kan. Marah nanti yang di rumah, kan. Nah, itu, ya. Jadi itu Al-Ghafur Ar-Rahim di sini, ya. Nah, ini ternyata ayatnya ini berkaitan dengan hijrah, ternyata selalu diawali dengan iman, kemudian diikuti dengan hijrah, dan kemudian diperkuat dengan jihad. Ya, ini ayatnya. Itu hampir sama dengan yang kemarin, ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah, maka mereka itu menuju rahmat Allah. Kemudian kita munculkan pertanyaan tentang siapa saja sih yang akan mendapat rahmat Allah? Mungkin gitu, ya. Kita kan bertanya. Di sini kan masih umum, ya. Ternyata Allah memberikan penjelasan, ya. Itu yang disebut dengan tafsirul ayat bil ayat, ya. Nah, ternyata ayat ini kata ulaika yarjuna rahmatullah ada jawabannya. Jawabannya di mana? Dalam surat At-Taubah. Ya, coba kita lihat dalam surat At-Taubah, yaitu ayat 71, surat ke-9 ayat 71. Ini, jadi kita mencoba menjelaskan dari ayat tadi, ya, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 218. Kita coba sekarang dalam Al-Quran surat At-Taubah, surat ke-9, yaitu ayat 71. Ya. Baik, saya bacakan lagi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah. Artinya wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman laki-laki, wal mu'minatu, dan orang-orang yang beriman perempuan, ba'duhum, sebagian dari mereka, aulia, penolong ba'din yang lain. Nah, di sini kalau dari segi tajwidnya, ternyata di situ titik menggunakan mim, ya, yaitu waqaf lazim, mesti berhenti. Jadi yang intinya di situ, ya. Jadi bahwa orang yang beriman itu penolong sebagian yang lain. Nah, baru diikuti dengan ya'muruna bil ma'ruf, yaitu memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimuna shalah, kemudian dilanjutkan dengan mendirikan salat, wa yutuna zakat, dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allaha wa rasulah. Nah, semuanya dilakukan karena taat kepada Allah dan Rasul.
Nah, berarti itu kaitannya dengan keimanan juga ya. Jadi orang yang beriman semuanya dasarnya atas dasar ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul ya. Nah, sudah paham ya di sini mungkin orang-orang yang beriman adalah penolong ya. Nah, kemudian lanjutkan dengan ini adalah pekerjaan yang tidak mudah memang berikutnya ya. Ya'muruna bil ma'ruf. Ya'muruna bil ma'ruf itu boleh katakan agak ringan ya. Kita hanya mengajak ya. Mengajak kepada berbuat baik. Tapi ta'muruna bil ma'ruf, nah ini yang berat ya. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Nah, ini yang berat. Ya. Bahkan standar keimanan kita itu ternyata dilihat dari wa yanhauna 'anil munkar. Man ra'a munkarun, dalam hadis ya, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, dia punya yang pertama bahwa orang yang berkaitan dengan amal nahil mungkar gitu ya, itu man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Ya, kemudian kalau dengan tangan nggak bisa, maka dengan lisan. Ya. Dengan lisan. Nah, lisan juga nggak bisa. Ternyata dengan itu hati. Kita tidak ikut. Ya. Nah, tapi kalau hanya dengan hati, kita dinilai sebagai lemah iman. Ya, gitu. Nah, ketika ada kemungkaran, kita biarin aja. Yang penting saya nggak ikut gitu kan. Gitu. Berarti, tapi ketika ada kemungkaran, minimal dengan mulut, jangan lakukan. Gitu. Tapi dengan cara yang baik. Gitu. Kemudian syukur-syukur dengan kekuasaan. Kalau dari kekuasaan ini siapa? Pemimpin. Ya. Nah, pemimpin yang berbicara gampang aja kan. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nah, kemudian ada kata yang hampir sama dengan tadi ya. Kalau tadi kan ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu yang menuju rahmat Allah. Nah, berarti siapa yang menuju rahmat Allah itu? Nah, di sini ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah yang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah ya. Nah, itu jadi berarti ayat tadi itu dijelaskan lagi oleh ayat ini ya. Kemudian ditutup dengan kata innallaha azizun hakim, sehingga Allah itu maha aziz ya, maha perkasa, al hakim lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu yang bijaksana dalam kata. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin berkaitan ini satu lagi ya sebelum kita ke tanya jawab. Nah, kemudian sekarang didukung oleh sebuah hadis ya, hadis berkaitan dengan ini ada kaitannya dengan hijrah. Ya. Ini pernah saya sampaikan tentunya ketika bukber ya di RT RT 2 ya, RT 2 bahkan waktu bukber di RT 1 pun udah saya sampaikan ya, di RT 2 juga udah saya sampaikan. Cuma di RT 4 yang belum sampai. Nah sekarang itu hadisnya tentang haknya orang Islam dengan sesama muslim. Tadi kan orang iman itu ba'duhum auliya'u ba'di. Ya. Bahwa orang Islam itu adalah penolong sesama muslim. Nah, ini kan masih umum gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan saling tolong menolong ini? Ternyata hadis memberikan petunjuk, memberikan arahan pada kita tentang haknya orang Islam dengan sesama muslim. Al-muslimu hakul muslim sittun ya. Sitatun atau situn ya. Situn artinya 6 ya. Jadi haknya orang Islam dengan sesama muslim itu ternyata ada 6 ya. Ini hak ya. Haknya orang Islam hakul muslim alal muslim situn ya. Tadi kan orang yang beriman ya berarti orang Islam ya. Haknya orang Islam itu ada 6 ya. Yang pertama, ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya, diterima dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul muslim alal muslim situn ya. Haknya orang Islam dengan semua orang Islam itu ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasalim alaih. Apabila berjumpa maka salam.
Nah, berarti tadi hampir sama dengan yang tadi ya. Jadi kalau kita berjumpa, salam. Nah, bagaimana cara mengucapkan salam dari yang sedikit ke yang banyak kan, gitu ya. Dari yang baru datang kepada yang sudah datang duluan kan, gitu ya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan itu. Salamnya pun itu kalau melengkap tiga-tiganya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita datang kadang-kadang hanya salam aja, assalamualaikum. Nah, masuk silakan. Nah, gitu kan. Nah, gitu ya. Assalamualaikum. Terus yang kedua yaitu eh, apabila apa yang kedua ya? Yang kedua yaitu apabila dia mengundang wa idza da'aka fa'ajibhu. Nah, gitu. Apabila mengundang kita datang, apalagi undang makan ya kan. Undang makan datang undang, ya. Kayak misalnya ada hajatan itu kan undang makan ya seperti itu. Undang yuk makan, kita bersyukur gitu ya. Ini ada acara ini. Kita berusaha untuk datang ya. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wa idas tansohaka fansohu. Apabila saudara kita itu sesama muslim minta dinasehati, ya nasihat sebisa kita kan gitu. Dia minta nasihat, nasihatin dong saya gitu. Ya, kita memberikan nasihat. Itu tiga ya. Berarti yang pertama adalah tadi salam ya. Yang kedua apabila diundang adalah kita datang ya. Ajib, fa'ajibhu. Kemudian wa idas tansohaka fansahu. Maka apabila yaitu dimintai nasihat, maka kita berikan nasihat. Ya. Nah, makanya kita kajian subuh ini dalam rangka saling nasihat menasihati. Ya, kan? Nah, kemarin juga mungkin Pak Guru ya menyampaikan tentang orang yang tidak rugi, antara lain adalah orang yang saling menasihati ya. Dalam surat Al-Asri ya konsepnya itu saling menasihati. Ya. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasamitu. Nah, ini ringan sebetulnya ya gitu ya. Kadang-kadang kita dianggap sepele, bahkan kadang diketawain ketika ada orang yang bersin ya. Jadi ketika saudara kita bersin ya, wa idza atasa fahamidallah fasamitu. Maka apabila saudara kita bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita doakan. Ya, makanya itu ternyata ada saut-sautan di situ ya. Ada saut-sautan ketika kita bersin, najis, alhamdulillah. Karena ketika bersin enaknya bukan main ya. Coba kalau kita nggak jadi bersin, waduh gatel, nggak enak gitu. Begitu bersin, alhamdulillah. Karena bisa jadi banyak, tapi jangan di muka orang juga. Nah, kita bersin ya gitu. Nah, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian yang mendengar tentunya bersin mengucapkan alhamdulillah, maka doakan yarhamu. Nah, ternyata ya mudah-mudahan Allah mendapatkan kasih sayang. Ternyata masih ada kaitannya dengan ayat tadi ya. Doa agar kita dikasih sayangi oleh Allah. Yarhamukallah. Kemudian yang bersin masih dianjurkan untuk berdoa lagi apa adanya, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, saling mendoakan. Nah, ternyata dengan bersin aja itu saling mendoakan ya. Kemudian yang berikutnya ternyata wa idza marido, dan apabila sakit fa'udhu, maka tengoklah. Jadi kalau ada yang sakit kita tengok, itu pahalanya besar ya. Di samping menggembirakan ya, kita lagi sakit ditengok gitu kan, alhamdulillah, walaupun tidak bawa apa-apa kan gitu kan, senang banget kan. Kemudian yang terakhir wa idza mata ya fatba'hu ya, maka apabila meninggal maka iringilah ya, artinya kita hantarkan ya jenazah, kita hantarkan ya. Bahkan ada 4 kewajiban kan kita terhadap orang yang meninggal. Yang pertama yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, terus yang terakhir menguburkan. Nah, saat dikuburkan kita mengiringi.
Bahkan orang yang menyolati kemudian mengikuti sampai ke kuburan, kalau segi pahalanya bukan yang besarnya, akan mendapatkan pahala sebesar dua gunung Uhud. Iya, gitu Pak. Gitu pahalanya. Gitu ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang mudah-mudahan 6 hal ini juga bisa kita terapkan, dan kayaknya nggak berat-berat banget ya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatannya. Jadi yang pertama yaitu salamnya, biasakan kita salam. Kemudian yang kedua yaitu apabila kita diundang, kita berusaha untuk hadir ya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila minta nasihati, maka nasihati ya. Kemudian yang keempat, apabila bersin dia mengucap alhamdulillah, maka doakan ya gitu. Kemudian yang kelima, apabila sakit kita tengok ya, kita nengok orang sakit ya, kita apalagi kita kan nggak begitu jauh secara Gading ya, yang sakit pasti kita pernah mengalami sakit ya kan, gitu kan. Ketika kita sakit dia tengok, wah enak banget bahkan bisa menjadi obat ya. Kemudian ketika meninggal terus diiringi, kita hantarkan ya. Nah insya Allah ini mungkin sudah kita laksanakan semuanya ya. Tinggal kita memantapkan aja ya, kita memantapkan. Jadi kita mari kita sekali lagi ciptakan Gading ini menjadi Madinah Rasul ya, gitu ya. Menjadi tempat tinggal yang aman, yang nyaman ya gitu ya. Yang kalau kemarin saya waktu selama yang pertama bahwa kita jadikan Gading ini menjadi negeri yang adem ya, gitu, yang adem ya. Apa itu adem, masih ingat? Adem itu aman ya, terus D-nya damai ya, E-nya enak ya gitu ya, M-nya menyenangkan gitu ya. Kita tinggal di Gading ini nah terus mengenyangkan saya itu ya. Baik jamaah, kayaknya itu udah cukup ya, lebih dari setengah jam ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Jadi dari saya mungkin cukup sekian ya, mudah-mudahan sedikit tapi bisa kita terapkan ya, kita terapkan. Banyak kalau nggak bisa terapkan dan lupa ya gitu ya, dan kita kan lebih banyak lupa ya gitu ya. Baik jamaah, mungkin sementara itu lebih dan kurang mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada jemaah, bagi yang ingin bertanya kami persilakan. Bapak, ibu-ibu bisa tanya? Tambahan, kau mah nambah. Pakai speaker biar kedengeran. Namanya siapa katanya, Kang? Berkenal, namanya siapa katanya? Ada yang belum kenal. Ampong Ijan ya. Jadi ada memang masak, misalkan rumahnya satu ke tetangga. Tolong ini gimana tuh? Muslim gimana? Nanya atau nambah? Ya, nah ini yang jawab Ustadz siapa nih? Ustadz Guru aja yang jawab ya. Ya, Ustadz Guru deh, silakan. Oh. Ya, baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini berkaitan dengan hak tetangga ya. Jadi memang berkaitan dengan tetangga ini bukan main ya. Ternyata indikator dari orang yang beriman itu juga ternyata kita baik sama tetangga. Ya, dalam hadis Rasulullah ada menyatakan bahwa
tidak beriman seseorang sehingga dia berbuat baik terhadap tetangganya. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Nah, gitu ya. Makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Ya. Barang siapa yang beriman pada Allah dan kepada hari akhir, maka muliakanlah, yaitu tetangganya. Karena saudara kita yang paling dekat siapa? Tetangga. Kita kurang garam, kadang-kadang waduh ke warung jauh nih gitu kan. Tetangga dulu ya kan gitu kan, tetangga dulu. Bagi garamnya dong, udah habis gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Ya kadang-kadang ada aja kalau ada kalanya ini habis gitu ya. Walaupun kita mampu beli, bisa beli, kadang-kadang ada aja udah kurang ini. Kalau ke warung kayaknya jauh gitu kan, keburu apalagi udah malam gitu kan. Nah, jadi tetangga itu adalah Rasulullah sangat menganjurkan sekali, sehingga bahkan indikator sebagai orang yang beriman, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah, ya gitu. Maka muliakanlah tetangga. Bahkan ada tiga itu yang diingatkan oleh Rasulullah. Itu hadisnya itu satu, ada tiga hal. Yang pertama, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pada akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi kita lebih banyak diam daripada banyak berkata yang tidak baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu makana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Maka muliakanlah, yaitu tetangga. Jadi tetangga kita harus kita muliakan. Tetangga kita yang paling dekat ya. Terus yang berikutnya, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim daifah. Ya, hendaklah memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu kita hormati, kita muliakan ya. Karena tamu itu sebetulnya dia mendatangkan kebaikan pada kita. Gitu. Jadi kalau kita kedatangan tamu, jangan kesel ya. Karena ternyata tamu itu akan menghilangkan bala dari rumah kita. Gitu ya, itu ada lain keutamaannya. Kita muliakan ya. Jadi kalau sering ya diinikan, ternyata itu bala dari rumah kita tuh akan. Makanya kalau perlu sering-sering mendatangkan tamu. Ya, nah Asia insya Allah banyak tamunya kan, gitu kan. Alhamdulillah tamu nasional, tamu ini kan, gitu kan. Nah, oleh itu ketika kita tamu kita sambut, alhamdulillah ya kan, gitu. Nah makanya kemarin pun ternyata alhamdulillah ya. Kita akan mendatangkan, akan mengundang, ya. Berarti akan tamu gitu ya. Ternyata alhamdulillah tamu dijamu kan. Jamuannya yang tadinya bingung, aduh gimana gitu ya. Ternyata pisangnya gede-gede banget. Sebesar apa itu pisang? Satu pun kayaknya kenyang gitu. Nah cuman sayang tamunya nggak banyak ya, gitu ya. Yang di tamu istimewanya ya gitu. Tapi pisangnya gede-gede banget. Nah itu ya, jadi oleh itu alhamdulillah kita sudah memuliakan tamu, niat memuliakan tamu, ternyata Allah berikan juga gitu rezeki yang banyak kan gitu ya, untuk memuliakan tamu ya. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah berkaitan dengan tadi ya, berkaitan masih itu ada anjuran dari Rasulullah, kalau kita masak maka banyakinlah airnya gitu kan. Supaya apa? Supaya bisa bagi tetangga gitu. Apalagi kalau masakannya itu mengeluarkan aroma yang tetangga merasa, waduh, itu tetangga kayaknya masaknya yang enak gitu ya. Nah kita ternyata nggak bisa masak enak. Makanya ya bagilah dikit tetangga ketika kita masak yang enak gitu ya. Karena oh ternyata tetangga, kecuali kalau apa namanya, kalau wanginya nggak kemana-mana ya. Kalau wanginya nggak kemana-mana, mungkin ya udah buat sendiri aja. Ini wanginya kemana-mana. Kalau misalnya wanginya segading, ya baik ya itu ini ya yang kita lihat. Ya baik itu berkaitan dengan ajaran dari Rasulullah agar kita baik dengan tetangga ya gitu ya. Jadi hati-hati memang dengan tetangga. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu jawabannya ya. Dikira menambah. Nah, Pak Faisal ini alhamdulillah ya kita ada Pak Faisal dari
walaupun dari luar Gading, tapi dia mau datang ke sini karena kayaknya lebih cocok dengan kita di sini ya. Nah, kita doakan juga mudah-mudahan dia sehat karena Pak Faisal ini termasuk yang tertua ya di sini. Ya, tapi masih ada di sampingnya ya. Kita doakan juga Pak ya Bapak ya, mudah-mudahan Bapak sehat gitu ya, gitu yang bisa datang ke masjid gitu ya. Kita mudah-mudahan karena dengan adanya orang tua biasanya kita lebih reg-reg istilah bahasa Sunda nah, gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada lagi yang bertanya? Kalau nggak ada saya yang tanya. Saya sedikit sambil ngobrol waktu karena saya lagi disiapin. Dan ini tadi kan ada pembahasan tentang mencegah yang mungkar ya. Batasan dimulai atau dikatakan mungkar itu seperti apa? Misalkan contoh ada orang yang mengejek, apakah itu dikatakan mungkar? Atau juga anak kecil yang berdiri di pinggir pagar itu perlu kita cegah atau gimana? Apakah yang tergolong mungkar? Yang dimaksud kriteria mungkar itu apa? Contohnya? Ya, ada yang mau jawab, Bapak-bapak? Al-munkar, kemungkaran ya, ma'ruf dan mungkar ya kan. Kalau secara umumnya bahwa ma'ruf yang baik, mungkar yang tidak baik, yang tidak enak gitu ya. Termasuk ada perkataan yang tidak baik ya. Nah, ada perkataan yang tidak baik itu pun sebaiknya kita ingatkan kan gitu kan. Iya, kemungkinan perkataan yang tidak baik yang membuat orang tidak enak. Ya, itu perkataannya. Jadi kita kan ada perkataan yang kita, kalau seandainya perkataan ini disampaikan ke kita sendiri bagaimana? Wah, ini kayaknya nggak enak. Nah, oleh itu, kul khairan aw liyasmut berkaitan dengan perkataan itu ya. Berkatalah yang baik atau diam. Ya, gitu ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak. Gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan mungkar ya. Wadra aminkum mungkaron, kemungkaran ya banyak ya. Termasuk ada di sini ya, mungkin anak-anak saya ingatkan gitu kan. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kita tetap dengan cara yang baik, nggak dimarahin. Saya kadang-kadang nggak marahin anak cuman dengan perkataan. Nah, kalau main di masjid boleh kalian main di masjid, tapi jangan buang sampah ya. Gitu. Karena sampah ini juga kan boleh kata kemungkaran enak aja buangnya. Gitu. Padahal dengan sampah ini kan bisa mencelakakan. Bahkan sampah ini termasuk masalah yang besar buat negara kan. Iya ya, masalah yang besar ya. Sekarang di Depok aja masalah besar ya. Termasuk di kita pun di Gading masalah besar ya. Ya, masalah besar untuk sampah ini. Tapi untuk sampah apa yang masih kesulitan, terutama sampah daun ya kan. Nah, sampah daun. Kalau sampah rumah tangga udah teratasi ya. Tapi sampah daun kadang-kadang kita bingung juga buangnya. Sekarang mau buang ke sana ke kali, kita kadang-kadang minta tolong ya sama security atau sama ini, kadang-kadang kan mereka harus buangnya juga bingung juga kan. Nah ini ya itu jadi itu kemungkaran. Makanya dari yang kecil-kecil aja kita ingatkan. Kalau yang besar ya berarti sesuatu yang tidak enak yang akan membahayakan, itu dalam arti mungkar itu. Membahayakan dunia, apalagi membahayakan akhirat. Ada orang yang buat mungkar, tapi dia mungkin merugikan diri sendiri. Gitu. Tapi ada juga yang merugikan orang lain. Gitu. Mungkar ya, kemungkaran merugikan diri sendiri, merugikan orang lain kan gitu ya. Seperti buang sampah sembarangan ya. Kita buang, kadang-kadang di kita tuh boleh katakan Indonesia ini termasuk yang kurang disiplin dengan sampahnya. Kadang-kadang saya sering ikut naik angkot gitu kan. Ternyata supir seenaknya aja dia kadang-kadang buang plastik gitu, buang ini ya. Yang khawatirnya kalau misalnya dia makan pisang dia buang kan gitu. Nah, orang kepleset jatuh kan gitu. Itu kan berarti membahayakan orang lain. Nah, itu baru katakan kemungkaran ya. Jadi kemungkaran ya. Artinya dengan kemungkaran ini maka akan membahayakan tidak hanya dirinya tapi juga membahayakan orang lain kan. Nah, itu kemungkaran. Tapi kalau kebaikan justru sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk diri dan kebaikan orang lain. Nah, tapi kalau kemungkaran adalah sesuatu yang akan mendatangkan
kerugian buat diri sendiri dan juga orang lain. Buat diri sendirinya dosa sebetulnya ya. Ya, kita buang sampah sembarangan dosa nggak? Ya dosa kan? Ya. Makanya kita tempatkan pada tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Ini itu mungkin secara umum ya bagus. Jadi berkaitan dengan kemungkaran. Nah, kaitannya dengan bagaimana cara mencegah kemungkaran, ya pertama dengan kekuatan. Ya. Kalau mungkin ada orang tua yang mengingatkan anak-anak gimana? Wah, lu anak kecil. Gitu ya. Tapi yang tua kan lebih kuat ya, dengan yang anak-anak. Kita ingatkan anak-anak kita. Ya, gitu. Nah, ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu memang sholat juga antara lain dapat mencegah perbuatan yang keji dan yang munkar ya. Karena kita dalam sholat itu kan kita berjanji kepada Allah kan sebetulnya. Makanya kita berat sebetulnya waktu kita sholat kan. Waktu doa iftitah ada bacaan doa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Nah, artinya dengan sholat ini kita akan menjadi rem ya. Oh ya, makanya sholat itu kan menghapuskan dosa ya. Kita kan itu antara sholat ke sholat itu ada nggak yang menjamin tidak berbuat dosa? Misalnya sekarang kita habis subuh, apalagi subuh ini jedanya ke zuhur ini kan panjang ya, panjang dan kita beraktivitas itu saatnya kita beraktivitas, kita berinteraksi dengan orang gitu kan dari subuh ke zuhur. Nah ini jedanya jauh. Bahkan memang di situ tidak ada sholat wajib ya. Jadi subuh itu batasnya kan sampai terbit matahari ya kan. Nah dari terbit matahari ke zuhur itu kosong, nggak ada waktu sholat. Ya karena itu betul-betul untuk mencari rezeki sebetulnya kan. Ada sholat sunnah kan, sholat sunat duha. Nah itu nggak ada. Tapi kalau zuhur batasannya sampai asar ya kan, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh malam dan kita tidur lagi kan gitu. Hanya kalau mau tidur kita baca bismika Allahu ahya wa bismika wa amut. Nah tidur kita bisa bernilai ibadah. Nah gitu. Hanya jangan lupa baca bismika Allahu ahya wa bismika amut. Berarti selama tidur kita bersama Allah. Ya bersama Allah ya. Kemudian ketika kita bangun alhamdulillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatana wa ilaihi nusyur. Nah, ketika kita tidur diikat oleh setan dengan 3 ikatan, ya. Masih ingat ya? Dengan 3 ikatan. Nah, ikatan pertama akan putus kalau kita membaca alhamdulillah. Ikatan kedua akan putus kalau kita berwudu. Ikatan ketiga akan putus kalau kita sholat 2 rakaat. Makanya biasakan bangun tidur kita sholat 2 rakaat. Ya. Ya bisa sholat tahajud ya. Ya, kalaupun misalnya mentok waktunya mepet gitu ya. Sholat witir 1 rakaat. Ya, witir ya. Kecuali kalau malamnya sudah witir ya, 1 witir. Jadi biasakan sebelum subuh itu sholat 2 rakaat. Nah, makanya sholat 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya sangat tinggi. Nah ini ya, jadi oleh itu bahwa sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar karena di samping juga menghapuskan dosa. Sholat ke sholat itu menghapuskan dosa. Sholat ke sholat menghapuskan dosa. Nah baik ya, itu tanah anil fahsya yang munkar, bahwa orang yang sholat insya Allah dia punya rem ya, insya Allah dia punya rem. Kalau misalnya kita kendaraan kita remnya bagus ya. Nah berarti supaya remnya bagus, sholatnya harus diperbaiki. Gitu. Waduh remnya ini, wah sholatnya bolong-bolong atau asal-asalan. Nah, berarti remnya asal-asalan gitu ya. Sulit untuk bisa mengerem ya ketika melihat perbuatan yang keji. Bahkan kita mungkin terjerumus ke dalam perbuatannya. Tanhanil fahsya wal munkar. Fahisya itu perbuatan yang tidak baik, yang jijik ya gitu ya. Kemudian kalau munkar itu berkaitan dengan kemungkaran. Kemungkaran juga tidak baik. Mungkin itu hanya TikTok juga antara Pak Faisal dan Pak Agus. Sama ya.
Ya, Kalau kita punya kesalahan, obat boleh sembahyang. sholat taubat itu sebetulnya kalau udah asar itu memang kita lebih banyak zikir aja. Taubatnya sebetulnya dengan sholat aja itu udah taubat. Jadi dengan kita sholat itu taubat. Ya. Nah kalau mau biasakan sholat taubat itu sebelum tidur. Ya sebelum tidur ya. Sebelum tidur kita sholat 2 rakaat. Kan Rasulullah menganjurkan agar kita sholat 2 rakaat sebelum tidur. Karena dengan sholat 2 rakaat sebelum tidur itu kan hampir sama dengan sholat taubat. Hanya tinggal niatnya aja. Misalnya sunatan taubat. Biasakan sebelum sebelum tidur ya. Karena kita seharian ya kan kita seharian itu banyak kesalahannya. Allah juga tahu kalau kita tuh sebetulnya setiap hari banyak kesalahan. Tapi ingat Allah Maha Pengampun. Ya. Pengampun tobat gitu ya. Ya, tobatnya jangan di waktu-waktu yang rawan ya. Jangan kayak tadi ya, jangan rawan tadi ya berarti di asar kita udah sama dengan sholat tobat. Nah, karena dari sholat asar ke maghrib itu memang tidak ada sholat. Kecuali kalau sudah maghrib ya. Iya, jadi upayakan tidak sholat, tapi perbanyak zikir ya gitu. Nah, justru kalau menjelang subuh itu dalam Al-Quran kita banyak bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Atau tasbih yang paling lengkap, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah il azim. Itu pagi dan sore. Makanya dalam Al-Quran eh, surat ke-33, nah di sana ada ayat yang menyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukrata wasila. Wasabbihu dan bertasbihlah bukrata wa asila di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, di waktu pagi berarti kita dari subuh ke salat subuh ya, misalnya subuh sampai ke suruh. Kita subhanallah, subhanallah perbanyak ya. Ya, atau yang lebih lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Kalau enggak subhanallah yang perbanyak. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Karena ada dalam hadis barang siapa yang membaca tasbih 100 kali maka Allah akan ampuni dosa. Ya. Jadi pagi sore 100 ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Itu ya, atau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu ya, perbanyak kalimat thayyibah ya. Kalimat yang di 100 ya. Jadi menjelang matahari terbenam 100 kali subhanallah wa bihamdihi, terus menjelang matahari terbit. Gitu. Nah, kemudian sebetulnya ada lagi dalam Al-Quran kita membaca tasbih itu yaitu saat bangun tidur. Saat bangun tidur ya. Jadi bangun tidur, alhamdulillahirabbil alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur ya. Nah, kemudian kita baca tasbih ya semampu kita aja. Subhanallah. Jadi setelah kita doa, kita baca subhanallah. Minimal 3 kali kan gitu ya. Nah gitu. Terus juga kalau misalnya kita bangun malam habis sholat malam juga. Jadi kita menjelang subuh habis sholat malam kita baca lagi tasbih subhanallah wa bihamdihi. Nah tapi itu lengkap semuanya sebetulnya dalam sholat. Jadi kalau kita nggak baca tasbih ya sholat aja. Nah cuman kalau sesudah zuhur, sesudah asar, sesudah subuh kan tidak ada sholat. Makanya berarti zikir yang terbanyak yaitu banyak membaca tasbih ya. Ini dasarnya Al-Qur'an semua. Ya. Jadi landasannya dari Al-Qur'an. Ya baiknya kalau hadis itu kan lebih memperkuat. Baik mungkin itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Makanya kita sholat juga antara lain kita selalu mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita diberikan akhir hayat yang baik yang disebut dengan husnul khotimah. Dan cukup kali ya, Pak. Ya. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersama mudah-mudahan akan disampaikan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad. Halloween. Nambah ya nambah. Banyak sini, banyak banget. Nambah. Nambah. Wah, mana nih kelihatan? KM. Udah 2 update ya? 2 pekan ya kelihatan. Kemarin ada ya kemarin? Yang kondangan Pak Haji Anwar. Oh iya benar, sekarang mengamankan. Saya besok. Besok. Yang dekat ya kan jauh. Iya. Oh di Jampang itu. Kalau dia di Subang. Subang, gue ya. Jalan Saga. Apa? Jalan Saga. Cuma jalan gede tuh. Iya, Jalan Saga. Bukan sih. Ini kalau jauh-jauh gitu, kenapa repot? Kalau anak laki sih nggak apa kali. Laki muda. Mas laki nggak apa-apa, kalau perempuan
bentar-bentar tengokin, kita tengokin, kita telepon, minta bawa ini, minta bawa itu. Iya.